तुम चली गई तो दर्द और भी बढ़ जाएगा। ले जाओ, एक साधारण मनुष्य के समान जीवन व्यतीत करो। मेरे जैसा ढूंढ के ला। तुम्हारे तन तुम्हारी आत्मा से जुड़ा। Asoka, film yang mengisahkan sebuah raja di India pada abad ketiga pada zaman dinasti Maurya yang sangat berkuasa pada zaman itu. Film ini dirilis pada tahun 2001 yang dibintangi aktor terkenal Shah Rukh Khan dan si cantik Kareena Kapoor. Oke everyone, daripada penasaran, kita langsung saja ulas cerita filmnya. Film diawali saat Pangeran Asoka masih kecil. Saat itu kakek Asoka yang bernama Chandragupta Maurya yang merupakan raja dari kerajaan Magadha akan segera turun tahta dan membagikan semua hartanya untuk disedekahkan. Saat Chandragupta sedang membagikan hartanya, Sushima yang merupakan saudara tiri Asoka memberitahu kakeknya bahwa Asoka telah mengambil pedangnya. Kakek Asoka pun segera menemui dan memberitahu Asoka bahwa pedang itu adalah setan yang hanya mengenal darah dan kematian. Kemudian kakek Asoka membuang pedang tersebut ke sungai. Asoka yang sangat menginginkan pedang itu mencari dan mengambilnya dari dasar sungai dan menemukannya. Kemudian dia segera memainkan pedang itu, namun saat ia memainkan pedang tersebut, Asoka tak sengaja membunuh seekor burung dan di saat itulah pertama kalinya Asoka membunuh makhluk hidup. Sepeninggal Raja Chandragupta, kini tahta kerajaan dilanjutkan oleh anaknya yang tak lain adalah ayah Asoka yang bernama Bindusara, dan Bindusara pun terus memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Magadha. Beberapa tahun kemudian, kini Asoka telah dewasa dan menjadi panglima perang paling kuat di kerajaan Magadha. Dan kini ia pun sedang memimpin sebuah peperangan melawan kerajaan yang taksila. Namun, di peperangan tersebut rupanya Sushima, saudara tiri Asoka, tidak mengirimkan bantuan kepada Asoka agar ia kalah dalam peperangan tersebut. Rupanya, Sushima dan Asoka sedang memperebutkan tahta kerajaan Magadha karena sebentar lagi ayah mereka akan segera turun tahta. Sushima yang merupakan anak ratu merasa lebih pantas menjadi raja dibanding Asoka yang hanyalah anak seorang selir. Akan tetapi Asoka lebih unggul dari Sushima dan hal itulah yang menyebabkan Sushima iri. Sepulangnya Asoka dari peperangan, dia disambut meriah oleh rakyat Magadha dan ayah Asoka pun sangat senang dengan kemenangan yang dibawa oleh anaknya itu. Di tempat lain, terlihat Sushima sedang marah kepada pengikutnya yang gagal membunuh Asoka dalam peperangan dan segera memerintahkan adik-adiknya untuk mengutus orang lain untuk membunuh Asoka saat sedang mandi. Akan tetapi, lagi-lagi Asoka berhasil mengalahkan pembunuh tersebut dan Sushima pun kecewa kepada adik-adiknya. Asoka pun segera menemui Sushima dan di sana Sushima menyambut Asoka dengan penuh kemunafikan. Asoka sebenarnya sudah tahu siapa orang yang ingin membunuhnya dan langsung menyindir Sushima. Mendengar hal itu, saudara Sushima bernama Sugra tidak terima dan menantang Asoka untuk bertarung esok hari. जो सामने तलवार थाम कर खड़ा हो जाए, ना कि वो जो छुप कर वार करे। नुस्खा जिसमें उस पर बैठने का साहस हो। लौटा है और मिले भी नहीं। आसन से उठ जा अशोक। शत्रु को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम मिलना मुझे कल सवेरे, मैं लड़ूंगा तुमसे सबके सामने। Berita tentang pertarungan itu akhirnya didengar oleh Bindusara dan dia memerintahkan selirnya yang merupakan ibu dari Asoka untuk menghentikan hal tersebut. Esok harinya, ibu Asoka membuat sebuah ritual untuk tidak mau berbicara kepada Asoka sebelum Asoka membatalkan pertarungannya dengan Sugatra dan meninggalkan Magadha untuk mengembara menjadi orang biasa. Asoka kemudian menuruti segala perintah ibunya untuk pergi mengembara. Di awal pengembaraannya, Asoka berkunjung ke sebuah kuil Buddha dan di sana ia bertemu dengan seorang pendeta yang mengatakan bahwa Asoka bukanlah orang biasa. Ia pun melanjutkan perjalanannya sampai ke perbatasan kerajaan Kalingga. Di sana ia berkunjung ke sebuah bar dan bertemu dengan seorang pria bernama Virat. Di sana Asoka ditantang beradu panco dengan Virat, namun Asoka berhasil mengalahkan Virat dengan tipu muslihatnya dan kemudian meninggalkannya. Hal itu menjadikan Virat terus-menerus mengejar Asoka untuk menantangnya. Keesokan harinya, Asoka melihat seorang gadis yang sedang bernyanyi di sebuah lembah dan mengikutinya hingga ke air terjun.
Karena gelang sang gadis tersebut terjatuh, Asoka kemudian mengembalikannya. Keesokan harinya, Asoka kembali bertemu dengan gadis yang ia temui kemarin dan ia melihat gadis tersebut tengah dikejar oleh sekelompok orang. Seketika, Asoka pun menyelamatkannya dari kejaran para perampok itu. Setelah menyelamatkan gadis tersebut, Asoka yang hendak berkenalan dengan gadis tersebut tiba-tiba dipukul oleh seseorang yang merupakan pengawal gadis itu. Rupanya, orang tersebut adalah Bima, seorang jenderal yang sedang menjaga putri dari kerajaan Kalingga bernama Kauruwaki. Kauruwaki telah melarikan diri bersama adiknya Pangeran Arya dari kejaran musuh-musuh yang hendak membunuh mereka. Mereka melarikan diri dari kerajaannya dikarenakan sedang terjadi sebuah kudeta di kerajaan Kalingga dan Raja Kalingga yang merupakan orang tua Kauruwaki dan Arya telah dibunuh. Kauruwaki pun menolong Asoka yang pingsan akibat pukulan oleh Bima. Beberapa saat kemudian, Asoka tersadar dan memperkenalkan dirinya dengan nama Pawan. Kemudian Kauruwaki bersama dengan adiknya segera meninggalkan Asoka untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka kembali dihadang oleh para penjahat yang akan membunuh Pangeran Arya dan Kauruwaki. Melihat itu, Jenderal Bima segera mengejar musuh yang berlari. Akan tetapi rupanya para pembunuh lain berada di sana, menyudutkan Kauruwaki dan Pangeran Arya. Namun tiba-tiba Asoka datang dan segera menyelamatkan mereka. आज हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। Selesai bertarung, Jenderal Bima menanyakan perihal asal-usul Asoka dan Asoka mengatakan bahwa dia adalah seorang prajurit biasa dari kerajaan Magadha. Kalingga rupanya Perdana Menteri adalah orang yang selama ini melakukan kudeta terhadap Kalingga yang memarahi utusan yang gagal membunuh Kauruwaki dan Arya. Di sisi lain, Kauruwaki meminta Pawan untuk mengajarkannya cara memainkan pedang dan bela diri. Dari situlah Asoka mulai jatuh cinta pada putri dari kerajaan Kalingga tersebut. Di sana, Pawan mengungkapkan jika dirinya benar-benar jatuh hati padanya dan Kauruwaki menerima cinta Pawan. Akhirnya, mereka berdua menikah dengan sederhana di kuil Buddha. Selang beberapa hari pernikahan, tiba-tiba utusan dari Magadha menemui Asoka dan mengatakan jika ibu Asoka sedang tergeletak sakit. Mendengar itu, Asoka mengatakan pada Kauruwaki jika dirinya akan menemui ibunya dan akan kembali 2 hari setelah itu. Setelah Asoka pulang ke Magadha, rupanya ibu Asoka tidak sakit dan hal itu hanyalah tipuan agar Asoka mau kembali pulang. Kepulangan Asoka ke Magadha membuat Bindusara senang dan langsung mengutus Asoka ke sebuah tempat bernama Ujjaini untuk mengatasi sebuah pemberontakan. Asoka bimbang karena dia sudah berjanji kepada Kauruwaki jika dirinya hanya pulang untuk sebentar, namun di sana Asoka tidak bisa menolak perintah dari ayahnya tersebut. Namun saat akan berperang, Asoka memutuskan untuk menemui Kauruwaki terlebih dahulu sebelum berangkat. Di sisi lain, di tempat persembunyian Kauruwaki dan adiknya, rupanya sekelompok orang dari suruhan Perdana Menteri yang berkhianat tersebut datang dan mencari Kauruwaki dan Arya. Untungnya, mereka berhasil selamat karena ditolong oleh putri dan putra kepala desa yang menyamar menjadi Kauruwaki dan Arya. Selang beberapa saat, Asoka yang telah sampai di tempat persembunyian Kauruwaki, dia segera bertanya kepada Jenderal Bima perihal keberadaan Kauruwaki dan juga Arya. Namun Bima mengatakan kepada Asoka bahwa mereka telah mati akibat serangan tersebut. Asoka yang mendengar hal itu sedih dan tak percaya jika orang yang dia cintai telah meninggal dunia. Jenderal Bima juga mengatakan kepada Kauruwaki dan Arya bahwa Pawan tidak akan kembali dan dia melakukan ini semua demi kebaikan Kalingga dan agar bisa mencari tahu siapakah dalang dari semua ini. Asoka yang merasa terpukul itu tiba-tiba saja dari belakang dihajar oleh Virat, orang yang selalu mencari Asoka. Saat sedang menghajar Asoka, tiba-tiba para prajurit Magadha datang menangkap Virat. Para prajurit itu segera akan memenggal kepala Virat, namun Asoka segera saja menghentikannya. Prajurit Magadha bertanya pada Asoka dan menyebut nama Asoka di depan Virat. Virat yang mendengar bahwa Pawan yang selama ini dia kenal adalah Pangeran Asoka, dia pun sangat terkejut.
Karena sudah merasa diselamatkan oleh Ahsoka, akhirnya Virat mengabdikan dirinya kepada Ahsoka, dan dia menjadi tangan kanan Ahsoka. Di sisi lain, Kaurwaki yang masih terus menunggu Pawan, dia memutuskan untuk mencari Pawan bersama Arya. Beberapa hari kemudian, Ahsoka kembali bertempur di medan perang. Akan tetapi, karena Ahsoka yang sedang patah hati dan sedih membuat dirinya tidak fokus dan terluka dalam peperangan itu. Beruntungnya, Virat terus mendampinginya dan menyelamatkan Ahsoka. Di sisi lain, Kaurwaki yang sedang mencari Pawan bertanya kepada rombongan prajurit Magadha yang tengah pulang perang, karena Pawan mengaku kepada Kaurwaki bahwa dirinya adalah prajurit Magadha, namun semua prajurit tidak mengenal Pawan. Di tempat lain, Ahsoka yang sedang terluka parah dibawa ke sebuah kuil Buddha dan bertemu wanita yang bernama Devi yang merawatnya. Di suatu hari, saat Ahsoka sedang terluka, tiba-tiba ada seorang yang ingin membunuh Ahsoka, namun Devi melihat hal tersebut. Devi kemudian melindungi Ahsoka yang tak sengaja membunuh penyusup tersebut. Dan hal ini rupanya membuat Devi yang sebelumnya akan menikah, akhirnya tidak bisa menikah akibat pembunuhan yang dilakukan Devi. Akhirnya, Ahsoka yang kasihan pun bertanggung jawab menikahi Devi, namun dia tetap tidak bisa menghilangkan nama Kaurwaki dari hatinya. Setelah menikah, Devi pun dibawa Ahsoka ke Magadha, namun Bindusara, ayah Ahsoka yang tidak menyukai Devi karena ia seorang penganut Buddha dan menyuruh Ahsoka untuk segera kembali ke Ujjaini. Kaurwaki yang terus mencari Pawan, akhirnya dia sampai ke negeri Magadha, namun dirinya tetap tidak menemukan Pawan, suaminya. Akhirnya Kaurwaki pun menyerah dan kembali ke negeri Kalingga. Di sana, Bima mengetahui dalang dari kudeta tersebut dan menyuruh para prajurit untuk menghukum mati Perdana Menteri. Selang beberapa bulan, rupanya Devi sedang mengandung anak Ahsoka. Ahsoka yang mengetahui hal tersebut sangat senang dan bahagia, namun hal ini membuat cemas Tsushima karena terdengar bahwa kabar yang akan melanjutkan tahta adalah putra Ahsoka. Tsushima segera menyuruh seorang pendeta agar membunuh Devi dan anak yang sedang dikandungnya. Namun malam itu rupanya ibu Ahsoka sedang menemani Devi dan ia harus terbunuh akibat melindungi Devi. Mendengar ibunya terbunuh, Ahsoka pun sangat marah dan langsung menemui Tsushima untuk membunuhnya dan semua saudara-saudaranya. Namun salah satu adik Tsushima yang bernama Sugatra berhasil melarikan diri yang membuat Ahsoka mencari ke setiap penjuru negeri. मेरी माँ के समान थी। तुम्हारे पुत्र को मैं अपना पुत्र समझता हूं। अब सिंहासन पर बैठने के लिए तुम्हें भी अपने भाई का वध करना होगा। Sampai pada akhirnya Sugatra pergi ke Kalingga untuk mencari perlindungan di sana. Para petinggi Kalingga akhirnya memberi perlindungan pada Sugatra dan hal itu terdengar ke telinga Ahsoka. Awalnya Ahsoka tidak tertarik untuk menyerang Kalingga, namun karena Kaurwaki dan Arya telah tewas, akhirnya ia melanjutkan penyerangannya di Kalingga. Di sisi lain, Kaurwaki dan para prajuritnya bersiap berperang melawan Magadha. Singkat cerita, Kalingga dan Magadha pun berperang. Di tengah peperangan itu, Kaurwaki melihat Pawan yang ternyata dia adalah Pangeran Ahsoka. Kaurwaki yang melihat itu, dia pun kemudian menuju ke Ahsoka. Akan tetapi, tiba-tiba Kaurwaki terkena tikaman pedang dari prajurit Magadha yang membuat dirinya jatuh terluka. Selang beberapa saat, peperangan pun selesai dan dimenangkan oleh Magadha. Saat Ahsoka berada di tenda, ia mendengar percakapan prajurit yang membicarakan kuda milik Kaurwaki. Ahsoka pun terkejut mendengar hal itu dan sontak Ahsoka segera mencari keberadaan Kaurwaki di bekas medan tempur yang kini dipenuhi oleh mayat yang berkelimpangan. Selama mencari, Ahsoka akhirnya menemukan Kaurwaki yang terluka dan masih ingin bertarung melawan Magadha. Namun Ahsoka yang melihat itu, dia hanya bisa menangis dan tak bisa berkata apa-apa karena dirinya semua orang tak bersalah telah meninggal. Sesaat kemudian, Arya datang ke sana dan ternyata dia telah tertusuk anak panah dari para prajurit Magadha. Kini, Ahsoka telah tersadar dan memilih membuang pedangnya ke dasar sungai. Kemudian, ia memilih menjadi seorang pengembara untuk menyebarkan ajaran Buddha dan film pun berakhir.